Shalom, selamat pagi anak didik kami. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Anak didik kami, untuk mengawali kegiatanmu hari ini terlebih dahulu, berdoalah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga masing-masing. Saat ini kita akan mempelajari bacalah dan temukanlah. Apa manfaat yang akan kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, anak didik akan mendapatkan manfaatnya ya. Yang pertama, manfaat yang kamu dapatkan adalah anak didik akan mampu menjelaskan manfaat membaca Alkitab secara tekun. Yang berikutnya, anak didik akan mampu menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Yang berikutnya adalah manfaat yang kamu dapatkan, anak didik akan mampu merancang kegiatan harian yang mengalokasikan waktu untuk membaca Alkitab. Dan yang terakhir, anak didik nantinya akan dapat menjelaskan dampak membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari di rumah atau di sekolah. Tentunya ini nanti dengan kamu, kalau dalam praktiknya, tunjukkan di dalam perilakumu. Nah, anak didik kami, membaca adalah aktivitas yang saat ini banyak tidak disukai oleh anak-anak. Apalagi kalau di dalam bahan bacaannya tidak ada gambar-gambar. Juga yang terutama karena pada saat ini banyaknya gadget yang mengalihkan perhatian dari kegiatan membaca. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk bermain gadget daripada membaca. Bahkan yang saya lihat, saya alami selama kita belajar online, anak didik cenderung tidak membaca materi-materi ya yang diberikan Bapak Ibu guru, tapi sibuk mencari jawabannya dari yang lain. Padahal jawabanmu ada di dalam penugasan-penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, mengapa itu terjadi? Karena malas membaca. Oke, anak didik kami, kalau dikatakan membaca, tentu yang kamu baca adalah buku-buku. Buku-buku yang kamu minati untuk dibaca, tentunya buku-buku yang berguna untuk perkembanganmu, berguna untuk kebaikan-kebaikan, bukan sembarangan buku ya. Contoh buku-buku pelajaran, buku-buku cerita rakyat juga banyak ya untuk dibaca oleh anak didik. Nah, sebagai seorang Kristen, siswa kami, anak didik kami tentu harus rajin membaca. Yang kamu baca itu bukan hanya buku-buku umum saja, tetapi juga adalah Alkitab. Mengapa kita membaca Alkitab? Karena apa? Karena Alkitab ini merupakan kitab suci kita sebagai orang Kristen. Dan Alkitab ini merupakan kitab suci, sumber dasar bagi seorang Kristen untuk mengenal karya-karya Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupan. Nah, dalam membaca juga dibutuhkan adalah ketekunan. Bukan hanya sekali saja dibaca cukup, tidak. Di dalam membaca Alkitab dibutuhkan ketekunan dalam membaca. Artinya kita tekun membaca Alkitab membuat kita mengalami pertumbuhan iman dengan baik. Nah, anak didik kami, buka Alkitabmu, Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Di sana ada tentang sida-sida dari tanah Ethiopia. Sudah dibuka ya Alkitabnya di rumah? Nah, saya bacakan untuk kita semua. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu roh
Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dan dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi ini. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, yang berikutnya kita baca adalah dari kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan untuk kita. "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Anak didik kami, kita sudah membaca 2 nats Alkitab ya, dari teks Alkitab Kisah Para Rasul, sida-sida dari Etiopia, dan juga tentang Timotius ya, dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17. Kisah Para Rasul dan Timotius tersebut menggambarkan manfaat membaca Alkitab. Manfaat membaca Alkitab yang seharusnya sebaiknya dilakukan secara terus-menerus. Seorang sida-sida, seorang yang berpendidikan, dia membaca kitab Yesaya dan dia juga tidak mengerti apa yang ia baca. Ia bingung apakah yang dibacanya itu tentang Nabi Yesaya atau tentang orang lain. Sampai pada akhirnya Filipus menolongnya bahwasanya yang ia baca itu adalah tentang Yesus Kristus. Dari Kisah Para Rasul yang kita baca tadi, seorang yang sebelumnya tidak mengenal kekristenan dan juga tidak mengenal Yesus menjadi tertarik, bahkan ingin memahami isi Alkitab yang ia baca, sampai akhirnya Filipus menolongnya dan memahaminya. Dan orang itu menyatakan diri mengikut Kristus serta memberikan dirinya dibaptis. Nah, yang berikutnya dari kisah Timotius, dari yang kita sudah bacakan tadi, secara singkat kisah Timotius, kita akan belajar bagaimana seorang anak yang bertumbuh dalam kebajikan. Karena apa? Karena sejak kecil ia sudah diperkenalkan pada Alkitab. Seluruh kehidupannya diinspirasi oleh nilai-nilai
dalam Alkitab dan ia bertumbuh menjadi orang yang berguna, bahkan menjadi seorang pemimpin bagi jemaat. Nah, anak didik kami, fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita sudah baca tadi ya di dalam kitab Timotius, 2 Timotius. Ini kita pertegas untuk mendapatkan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dalam kitab 2 Timotius, ya kita ambil 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, dari ayat yang kita baca barusan, kita dapat mempelajari bahwa fungsi dan tujuan firman Tuhan di dalam Alkitab itu bisa untuk mengajar. Mengajar untuk apa? Mengajar orang-orang, mengajar anak-anak, mengajar setiap orang yang membaca Alkitab untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Tuhan di dalam Alkitab. Yaitu intinya menuntun pada kebaikan. Contohnya firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Di sana ada gambar ibu buat Mother Teresa ya dari Kalkuta, India. Dia menunjukkan bagaimanakah cara mengasihi orang lain. Tentu Mother Teresa melakukannya dengan dasar dari kitab suci. Nah, yang berikutnya dengan mengajar ini, fungsi Alkitab, tujuan Alkitab ini firman Tuhan mampu mengajar kita untuk tidak sombong. Lihat gambar yang di bawah ini ya, di bawah dari gambar Mother Teresa ada anak yang bertingkah sombong. Jadi dengan membaca Alkitab, kita tidak lagi untuk berkata sombong, tapi kita mengasihi orang lain. Itu yang dituntun dari mengajar manfaat dari Alkitab ini dengan fungsi dan tujuannya. Yang berikutnya adalah untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menolong mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehari-hari. Contohnya, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa mencuri dan berbohong adalah tindakan yang salah di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Jadi jelas ya untuk menyatakan kesalahan. Yang berikutnya adalah untuk memperbaiki kelakuan. Dengan manfaat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, fungsi dan tujuannya adalah untuk memperbaiki kelakuan. Artinya firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan dan sikap yang perlu kita perbaiki. Contohnya, sikap iri hati dan dengki dalam diri. Itu menurut anak didik kami baik atau tidak? Tentu itu tidak baik ya. Nah, dengan membaca Alkitab, kita akan melihat dan akan mengetahui bahwa sikap kita yang iri, sikap kita yang dengki itu lebih banyak berdampak buruk dalam kehidupan kita. Maka kita harus merubah sikap kita, harus mengubahnya menjadi lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk mendidik orang dalam kebenaran artinya firman Tuhan mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk berpegang pada nilai-nilai sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita dididik untuk beribadah, kita dididik untuk berdoa, kita dididik untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tentunya ini adalah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah, anak didik kami, sejak anak-anak, sejak kecil, sebaiknya sudah diperkenalkan kepada Alkitab. Ini tentunya adalah yang pertama adalah tugas dari orang tua. Jadi kalau di rumahnya ada Alkitab, ada baiknya orang tua memperkenalkan kepada anak-anak Alkitab itu berisi tentang firman Tuhan.
Ya, saya rasa di setiap rumah ada Alkitab ya, yang walaupun dalam berbagai bahasa yang berbeda-beda. Jadi mungkin di rumahnya ada Alkitab, tapi di rumah yang lain mungkin ada Bibel ya dalam bahasa Batak, atau juga ada yang lengkap, ada Alkitabnya, ada Bibel, dan juga ada Holy Bible, Alkitab dalam bahasa Inggris. Nah, mengapa Alkitab diperkenalkan kepada anak-anak? Apa kegunaannya memperkenalkan Alkitab kepada anak-anak? Supaya anak dapat menunjukkan kasih yang terus bertumbuh pada Alkitab. Dan yang berikutnya, supaya anak dapat memahami bagaimana kebenaran Alkitab diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikut, supaya anak dapat memahami keaslian Alkitab, termasuk bagaimana proses panjang dalam penyusunan Alkitab. Nah, yang berikutnya, supaya anak dapat memahami isi, kebiasaan atau adat, sejarah, dan juga geografi dari Alkitab. Dan yang terakhir, mengapa harus diperkenalkan sejak dini kepada anak-anak? Supaya hidup anak terinspirasi oleh nilai-nilai kebaikan yang digambarkan Alkitab dan mau berkomitmen memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Cukup jelas ya bahwa sejak anak-anak Alkitab sudah harus diperkenalkan. Dan tentunya anak-anak yang sudah bisa membaca tetap tekun dan rajin dalam membaca Alkitab. Nah, anak didik kami seperti yang sudah Ibu utarakan tadi di awal, bahwa minat baca anak-anak sekarang ini sudah sangat menurun ya, karena terlebih dahulu kamu tertarik pada gadgetmu yang ingin segera kamu mainkan, terutama untuk yang suka bermain game di gadget ya. Oke, apakah kamu selalu mengatur jadwal atau apakah kamu selalu membuat jadwal harian untuk membaca Alkitab atau hanya untuk bermain game? Setelah selesai belajar saya akan main game, atau sebelum belajar saya akan main game. Seperti itu sajakah? Semoga saja tidak ya anak didik kami. Nah, dalam setiap harinya tentu seorang anak harus menyediakan waktu untuk membaca Alkitab. Membaca kitab suci orang Kristen, karena kita adalah orang-orang Kristen. Tentu kitab suci kita adalah Alkitab. Jadi harus menyediakan waktu untuk membaca Alkitab. Membaca Alkitab ini sebaiknya kita lakukan secara teratur. Sama seperti kita makan, ada aturan-aturannya ya, 3 kali sehari kita makan. Di dalam sehari juga kita minum 8 gelas air putih. Itu tentunya adalah untuk memberikan kesehatan bagi tubuh kita secara jasmani. Nah, dengan meluangkan waktu membaca Alkitab setiap hari, tentu kita sedang memberikan makanan rohani untuk tubuh kita. Jadi tubuh rohani kita juga perlu diberikan makanan, yaitu tentunya adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, anak didik kami, dengan membaca Alkitab secara teratur, kita memiliki salah satu bentuk disiplin rohani yang akan membuat hidup kita akan mengalami perubahan yang baik pula. Jadi secara rutin, buat jadwalmu setiap hari, sediakan waktumu untuk membaca Alkitab. Nah, anak didik kami, setelah kamu rajin dan rutin membaca Alkitab, tekun membaca Alkitab, adakah dampak dari membaca Alkitab yang akan kamu rasakan, yang akan bisa kamu lakukan, kamu tunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari di rumah atau di sekolah? Kalau di rumah tentu kamu berinteraksi dengan orang tua, adik, kakak, keluarga yang ada di rumah ya. Dan kalau di sekolah tentunya dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman dan juga dengan seluruh lingkungan sekolah. Jadi adakah dampak membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah ataupun di sekolah? Tentu ada ya anak didik kami, dan semoga dapat kamu tunjukkan. Yang tentunya
dengan membaca Alkitab, dampak yang pertama adalah agar semakin mengenal Tuhan. Dengan membaca Alkitab, berdampak kita akan semakin mengenal Tuhan. Artinya kita tahu apa yang telah Tuhan lakukan di dunia ini pada masa lalu, pada saat sekarang, masa kini, dan juga pada masa yang akan datang. Nah, anak didik kami, kalau dari dampaknya, dampak membaca Alkitab, tentu anak didik tahu ya, bahwa Alkitab itu berisi tentang firman Tuhan yang menjadi petunjuk dalam hidup. Dengan membaca Alkitab, berarti kita sedang menggunakan anugerah Allah, yaitu akal dan budi untuk membuat iman bertumbuh secara sehat, berakar kuat, dan dalam sehingga kita tidak mudah goyah. Artinya iman dan pendirian kita akan Tuhan, akan Yesus Kristus sebagai juru selamat tidak akan mudah goyah. Mengapa dikatakan tidak akan mudah goyah? Karena dalam kehidupan kita akan menemukan banyak sekali hal-hal yang menguji iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi dengan membaca Alkitab, iman dan percaya kepada Tuhan tetap terpelihara dan semakin kuat. Nah, ini ada contoh-contoh dampak membaca Alkitab di rumah atau di sekolah. Jadi banyak lagi contoh-contoh lain yang mungkin anak didik akan rasakan dengan membaca Alkitab nantinya setelah melakukannya secara rutin dan tekun. Kamu akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan atau tidak lakukan. Itu dampak yang pertama. Jadi kalau saja kamu ingin nakal tetapi tidak jadi karena kamu merasa itu Tuhan tidak kehendaki. Nah, yang berikutnya, iman atau percaya kepada Tuhan harus terus dipelihara agar semakin kuat dan tidak mudah goyah. Ini tadi sudah kita bahas ya. Artinya dengan berakar kuat kita tidak akan mudah terpengaruh. Kamu tidak akan gampang putus asa dan tidak merasa sendiri. Dampak membaca Alkitab ini, kamu akan merasa bahwa di dalam sepanjang hidup Tuhan selalu bersama dengan kita, dengan orang-orang yang dikasihi dan juga akan menolong kita, memberikan hikmat, dan juga kita akan tahu bahwa melalui orang-orang di sekitar kita Tuhan sedang menolong kita dan menghibur kita, juga menjadi sahabat yang selalu ada di samping kita. Artinya kita merasakan Tuhan itu hadir dari berbagai hal yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu seperti seorang sahabat yang selalu ada di samping sahabatnya. Dan yang berikut, dengan dampak yang berikut ini tentu kita akan mengakui ya bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita akan tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan ini. Tuhanlah yang menciptakan kehidupan ini. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan ini. Nah, anak didik kami, kalau sudah mendengarkan pengajaran hari ini, tentu anak didik akan tahu bahwasanya Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran, pedoman, teguran, larangan, nasihat, penghiburan, dan harapan bagi kita. Dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti bagaimana Allah menuntun hidup manusia sejak dahulu kala hingga sekarang. Kita juga jadi tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah jelas ya pembelajaran kita hari ini, anak didik sudah mengetahui tentang manfaat dari membaca Alkitab sampai dengan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, sekarang adalah penugasan untuk anak didik kami. Yang pertama adalah anak didik nanti akan menjelaskan manfaat membaca Alkitab. Jelaskan manfaat membaca Alkitab. Dan yang kedua, rancanglah sebuah jadwal harian yang menunjukkan kapan dan berapa lama waktu yang kamu sediakan untuk membaca Alkitab. Jadi rancangannya ini buat dalam seminggu, itu diawali dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
buat jadwalmu, pukul berapa kamu melakukan membaca Alkitab, dan nats yang kamu baca itu apa, tuliskan dalam jadwal harianmu ini. Dan soal yang ketiga adalah anak didik akan menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ini sudah kita pelajari tadi ya. Jadi apakah anak didik sudah memahaminya? Nah, jawablah nomor 3 ini. Jelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dan yang terakhir adalah jelaskan pendapatmu tentang Alkitab. Setelah kamu menerima pembelajaran, bacalah dan temukanlah. Jadi apa menurut pendapatmu tentang Alkitab tersebut? Cukup jelas ya apa yang akan kamu lakukan? Penugasan ini sebaiknya tuliskan kembali dalam buku catatanmu dan berikanlah jawabannya, tuliskan jawabannya secara berurutan dan rapi. Nah, akhir kata Ibu selalu mengingatkan anak didik untuk tetap menjaga kesehatan, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Lakukanlah tugas-tugasmu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Akhir kata Ibu ucapkan selamat belajar, Tuhan memberkati dan shalom.